Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Kurniawan. Saya dari SMA Negeri Darussalam Singonjuru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saya juga sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengeksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan, sehingga pendidikan merupakan salah satu unsur vital dalam pembangunan peradaban negara di Indonesia yang kita cintai. Adapun tujuan pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Yang kedua, mengenai pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai masyarakat Indonesia, kita sudah mengenal semboyan pendidikan yang diciptakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia. Terdapat 3 semboyan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo memiliki arti bahwa saat berada di depan, seorang guru harus memberikan keteladanan dengan tindakan yang baik. Ing Madya Mangunkarsa memiliki arti bahwa saat berada di antara peserta didik, guru bisa memotivasi dan membimbing. Dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, memiliki arti dari belakang guru bisa memberikan arahan dan juga dorongan. Pembelajaran saat ini sangatlah relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai program yang dinikmati oleh kita semua, di antaranya kurikulum Merdeka, yang sudah kita terapkan di berbagai sekolah di penjuru negeri. Merdeka Belajar, yang menekankan pada kualitas pembelajaran, sehingga banyak bermunculan inovasi-inovasi di bidang pendidikan. Dan yang ketiga, Merdeka Mengajar, yang memberikan wadah bagi guru-guru untuk dapat berbagi pengalaman dan saling mengembangkan diri. Ketiga program tersebut mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran, seperti proses pembelajaran berupaya memahami untuk memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak, memerdekakan dan berpusat pada murid. Proses pembelajaran yang mengajarkan pendidikan budi pekerti dan karakter, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, mengikuti perkembangan zaman, dan berfokus pada proses bukan pada hasil. Yang ketiga, mengenai mewujudkan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selaras dengan 3 program pendidikan yang mengusung tema Merdeka, terdapat beberapa langkah untuk mewujudkan proses pembelajaran tersebut. Yang pertama, memberikan motivasi dan semangat kepada siswa untuk kontinu dalam menuntaskan kompetensi yang dipelajari, agar terwujud tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, menciptakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang ketiga, memiliki kemerdekaan dalam memilih metode dan strategi yang menyenangkan. Dan yang keempat, melaksanakan semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dengan baik. Yang keempat, mengenai konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di dalam kelas. Pembelajaran yang telah saya terapkan di dalam kelas diantaranya mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti untuk mencapai tujuan pendidikan. Kita harus mengutamakan adab daripada ilmu, sehingga informasi yang kita dapatkan mudah dipahami dan dicerna. Kedua, melakukan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Guru hanya memberikan arahan, semangat, dan dorongan kepada peserta didik. Dan yang ketiga, mengutamakan kebebasan siswa dalam memilih fashion yang diminati
guna mencapai prestasi yang unggul. Selaras dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka, sekolah membebaskan peserta didik memilih mata pelajaran yang diminati sesuai dengan masa depannya. Itulah paparan mengenai eksplorasi konsep refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia. Semoga informasi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Bergerak bersama, semarakkan Merdeka Belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.